kita sekalian yang harus kita beresin sama-sama. Saya terinspirasi untuk cerita soal ini karena pengalaman tadi ketika berdiskusi di Unisba yang rasanya ini satu PR besar di kota-kota, bagaimana kita bisa menghadirkan kembali rasa saling percaya, amanah. Dan PR ini dimulainya dari keluarga-keluarga kita. Mudah-mudahan semua yang tinggal di kawasan ini yang menjadi jamaah masjid Al-Hikmah ini bisa sama-sama menjaga, menghidupkan. Terus sekalian, kami datang tadi ke tempatnya Pak Imam, berkumpul dengan para dewan masjid. Karena kebetulan kita memulai sebuah gerakan untuk membangun jembatan-jembatan di daerah-daerah yang terpencil. Jembatannya bukan untuk mobil roda 4, tapi untuk orang berjalan kaki dan sepeda serta motor. Di mana di daerah yang tidak ada jembatannya. Daerah itu ketertinggalan luar biasa. Kita bersyukur di kota. Walaupun banyak di sini, saya yakin yang dulunya tinggalnya di desa. Banyak yang dulu besarnya di desa. Coba acungkan tangan yang besar di desa. Ya. Jadi yang besar di desa itu merasakan betul. Mungkin Pak Imam dulu nggak ada listrik juga Pak ya? Ada. Udah ada. Bapak di daerah Jawa Timur, situ Bondo. Ini terus sekalian, hari ini kita punya tantangan itu. Saya ingin mengajak kepada semuanya, mari kita bantu sama-sama saudara-saudara kita yang berada di pelosok supaya mereka bisa memiliki akses sampai. Insya Allah ini catat sebagai jariahnya. Karena selama jembatan itu masih dimanfaatkan, insya Allah aliran pahalanya tidak akan pernah berhenti pada semua yang memberikan bagian dari rizkinya untuk diwakafkan di dalam kegiatan yang mulia. Nah, jadi saya merasa bersyukur tadi ketemu dengan para pengurus. Merasa bersyukur ketemu dengan pengurus DKM se-Anta Pani. Saya mengharapkan kepada semua yang menjadi jamaah di sekitar Antapani ini untuk bersama-sama dengan DKM, sudah sama-sama karena Antapani berencana bangun satu jembatan. Insya Allah jembatannya menjadi catatan kebaikan jariah bagi seluruh warga di Antapani ini. Lalu sekalian saya hormati, Indonesia kita ini banyak tantangannya. Dan kita harus menjaga suasana di negeri ini tetap positif, tetap optimis. Walaupun kabarnya itu banyak yang membuat kita pesimis. Tapi saya ingin ajak pada semua, yuk kita jaga suasana kita optimis. Kenapa? Kita syukuri yang sudah menjadi kemajuan. Kalau kita bersyukur, insya Allah nikmatnya dilipat gandakan. Orang tua saya, saya dulu kuliahnya di Bandung, Pak, di IKIP Bandung. Waktu itu namanya masih Unpad, fakultasnya pedagogi. Sekarang di Leiden, masih Leiden ya. Asramanya sekarang jadi rumah sakit Muhammadiyah di Buah Batu. Kodaya di Buah Batu. Asramanya kuliahnya di Leiden. Nah, ceritanya itu tahun 60-an. Beliau cerita kalau mau ke Bandung tidak berani berangkat sore dari Kuningan. Rumah di Kuningan Cirebon. Ke Cirebon dulu, naik bis. Kalau sudah sampai sana sore, diputuskan menginap. Baru besoknya berangkat ke Bandung. Kenapa? Sepanjang jalan banyak begal. Sepanjang jalan ada pemberontakan yang sering memberhentikan bis di jalan. Berani. Hari ini coba sekalian berangkat dari Kuningan jam berapa aja, lewat semua jalan kapan saja, tidak ada lagi itu. Kita kadang-kadang lupa atas kemajuan yang kita sudah lewati. Sementara perubahan sudah begitu banyak.
Ya benar kita ketemu masalah-masalah hari ini. Ada masalah korupsi, masalah yang ditangkap. Ada juga yang tidak korupsi tapi dikriminalisasi. Ada juga yang dituduh. Banyak misalnya. Sering ketemu kita. Jangan sampai itu semua membuat kita kemudian merasa Indonesia tidak punya masa depan. Karena kalau kita munculkan perasaan Indonesia tidak punya masa depan, anak-anak kita akan mengatakan Indonesia tidak punya masa depan. Tidak. Oh, kita sudah melewati yang sulit-sulit. Bahwa kita sekarang punya PR, iya. Punya tantangan, iya. Tapi jangan sampai kita merasa Indonesia tidak punya masa depan. Dan yang mengatakan ini adalah yang barusan dikalahkan dalam urusan-urusan kemarin itu. Loh, kan saya yang paling boleh ngomong pesimis, bukan? Iya, dengan segala macam yang udah kita lewati. Oh, udah di KPK, di macam-macam, udah bisa kita lewati itu semua. Tapi saya disampaikan, jangan kita menjadi pesimis. Jangan jadi pesimis. Tahun berapa itu? 29 ya. Soekarno di Indonesia Muda. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan Soekarno zaman itu, terus tanya, Indonesia mau merdeka? Dia bisa jawab tidak? Nggak bisa. Kalau ada yang sinis, udahlah Bung, nggak usah melawan Belanda, kerja aja tuh sama PT Pos ada di sini kan, kereta api ada di sini kan, udah kerja sama Belanda, kaya udah pasti. Enggak, kita milih untuk jalan berjuang. Tapi kalau dia tanya kapan merdeka, dia nggak bisa jawab. Tahun berapa, nggak bisa jawab. Bisa jawab. Tapi yang ada adalah optimisme bahwa Indonesia akan merdeka. Dan ini adalah semangat yang harus kita bawa hari ini. Dengan segala macam masalahnya, insya Allah Indonesia akan bisa lebih baik. Cuman syaratnya kita harus bekerja bersama dengan orang-orang yang baik dan mau menghadapi orang-orang yang bermasalah. Kita sendiri. Dan janjinya kan begitu. Mungkinkah nasib kita diubah tanpa usaha kita sendiri? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi hapal kita semua. Kalau kita tidak mengubah, nah kita ini siapa? Yang orang baik-baik itu. Jadi ketika kita dikatakan kalian adalah umat yang terbaik, kuntum khairal ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna. Ketika kita dikatakan kita sebagai umat yang terbaik, itu jangan dianggap sebagai privilege, itu adalah tanggung jawab. Jadi kita ini punya tanggung jawab untuk membawa semua menjadi lebih baik dengan segala macam tantangannya. Dan itu artinya amar ma'ruf nahi. Nih, kalau ada yang melenceng katakan, ajak untuk baik. Tapi kalau ada yang melenceng sampaikan. Kita seringkali amar ma'rufnya baik, nahi mungkarnya melempem. Tapi ada juga nahi mungkar terus amar ma'rufnya enggak. Nah, kita ingin sekarang ini yuk kita dorong yang melenceng ditegur. Walaupun hari-hari ini kalau menegur kadang-kadang ditegur lagi. Tapi jangan takut. Yang tidak boleh hilang itu keberanian. Jangan sampai keberanian itu hilang. Dan jangan sampai rasa takut itu menyebar. Kalau takut menyebar, repot kita. Dan inilah yang harus kita perjuangkan sama-sama. Jadi, dengan segala macam tantangannya, saya sampaikan masa depan kita, insya Allah baik, positif. Kemarin ada yang komentar, Pak, pendidikan kita ini berat, Pak. Kalah, angka PISA-nya kalah. Skor PISA kita, kecil. Angka-angka kita ini kalah dibandingkan negara-negara lain. Kira-kira kalau pendidikannya kalah dibandingkan negara lain, masa depannya gimana Bapak Ibu? Suram. Jadi masa depan Indonesia gimana? Suram. Jangan. Gimana caranya supaya kita tidak melihat ini suram? Gini menurut saya, Indonesia itu besar sekali. Penduduknya sekarang 280 juta lebih hari ini. Jadi kalau diukur pakai rata-rata, pasti ketemu rata-ratanya rendah. Nih, yang pernah jadi guru, yang pernah jadi dosen, pasti ngerasain. Kalau satu ruang kelas
ada 100% siswa, maka 25% itu anak yang dikasih instruksi sedikit aja dikerjakan, rajin. Itu 25% kira-kira. 25% lainnya harus didorong, yang paling bawah nih, yang nggak mau ngerjain tugas, yang malas, yang itu 20% tidak. Yang tengah itu 50% itu didorong sedikit gerak, nggak didorong diam. 25% yang di puncak. Coba 25% dari seluruh siswa di Indonesia itu lebih banyak dari seluruh penduduk Singapura. 25% terbaik siswa di Indonesia lebih banyak dari seluruh siswa di Malaysia. Begitu kita ngomong ukuran Republik ini besar. Jadi kalau dipakainya potong rata-rata, kita sering kalah. Memang kompetisi pakai rata-rata? Tidak. Kompetisi itu antar orang. Ya? Kalau yang diukur Bandung, nilainya anak-anak Bandung, diukur anak Jakarta, anak Jogja, kira-kira kalah nggak sama Singapura? Tidak lah. Kalau diukur tidak. Tapi kalau diukur se-Indonesia, ya jelas, karena banyak desa-desa terpencil, kabupaten yang tertinggal. Jadi PR kita ketimpangan. Tapi jangan pesimis. Jangan pesimis. Selalu lihat dari kacamata yang optimis. Lagi, Indonesia itu sekalian pernah punya kalimat dari Bung Karno, beri saya 10 pemuda. Lalu apa katanya? Dan akan guncang dunia. Betul ya? Ingat-ingat nih, beri saya 10 pemuda dan saya akan guncang dunia. Lah padahal waktu itu buta hurufnya 95% betul. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu 10 pemuda yang buta huruf berapa? 9. Jadi dari 9 itu kira-kira guncangan dunia macam apa yang bisa dikerjakan dengan orang buta huruf? Tidak bisa. Tapi Bung Karno tidak kirim pesan, saudara-saudara sekalian, anak muda kalian buta huruf, tidak punya masa depan, membebani negara. Nggak ada pesan begitu. Dia tidak mengirimkan pesan yang memangkas percaya diri kita, tapi mengirimkan pesan yang membangkitkan. Nah, hari ini kita harus bangkitkan kembali. Kalau negara belum membangkitkan, yuk kita yang membangkitkan. Kalau negara belum bangkit, negara malah memangkas percaya diri, yuk kita bagian yang membangkitkan percaya diri. Sehingga keyakinan bahwa Indonesia akan lebih baik itu akan terjadi. Supaya anak-anak kita, generasi ke depan kita bisa lebih baik. Tapi lagi-lagi, mulainya dengan karakter, akhlak, itu pegangannya. Itu pegangannya. Dan dimulainya dari keluarga. Cuman kalau keluarga ini PR nih. Ini ada ibu-ibu di sana. Sehat Bu. Pendidik terpenting adalah siapa? Iya. Pasangannya Bapak. Jadi namanya Orang tua. suami istri, bapak dan ibu. Pendidik terpenting adalah ibu dan bapak. Pendidik pertama siapa? Ibu dan bapak. Jadi ibu dan bapak itu pendidik terpenting, pendidik pertama, tapi juga pendidik paling tidak siap. Namanya siapa? Ibu dan bapak paling tidak siap. Belum tentu kita siap mendidik. Padahal paling jadi guru ada sekolahnya, jadi dosen ada pelajarannya, jadi ibu ada, jadi ayah. Nah, mudah-mudahan nanti di masjid ini dan DKM di sini bisa bantu program untuk orang tua kita. Kenapa? Karena anaknya abad 21, ibu bapaknya abad 20, sekolahnya abad 19. Ya, itu kejadian sekarang ini. Udah tamat sekolah abad 19, gurunya abad 20, anaknya abad 1. Kalau kita tidak bekali orang tuanya, mereka akan ketinggalan untuk bisa mengikuti kemajuan. Bapak sekalian, ini sudah 70 menit Bapak Ibu. Sudah 70 menit. Jadi jam itu salah. Saya udah 70 menit. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih kesempatan bersilaturahmi. Cuman karena ini terserah antum, saya ingin kasih kesempatan juga. Kalau ada yang mau menyampaikan pandangan
mungkin dua aja. Satu dari akhwat, satu dari ikhwan. Bapak dan Ibu, kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Pak Anies. Saya dari kalau kampus di Unikom, dan saya di komunitas dakwah di Bandung ini namanya Warung Movement. Saya ingin bertanya Pak Anies, banyak hari ini mungkin sebagian orang-orang yang terlihat intelek atau cerdas atau pintar apapun itu definisinya, tapi kadang sering mengabaikan nilai-nilai agama, atau mungkin jauh sebelum nilai-nilai agama mengabaikan nilai-nilai moral atau akhlak secara umum. Atau sebaliknya Pak Anies, ada sebagian mungkin orang-orang yang terlihat beragama tapi agak kurang di daya intelektualnya. Nah, menurut Pak Anies bagaimana pendapatnya terhadap ini, atau bagaimana nasihat atau masukannya khususnya buat anak-anak muda di Kota Bandung? Terima kasih. Supaya kondisi ini menjadi seimbang. Orang-orang yang beragama itu justru kalau di surat Al-Imran itu kan didorong untuk menjadi ulul albab gitu, Pak Anies. Tapi kondisinya tidak demikian. Banyak yang terus misalnya bergelut dengan pacaran, banyak yang terus misalnya bergelut dengan mental health dan sebagainya, sehingga dia agak kurang di daya kritis, intelektual dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Anies. Jadi keseimbangan. Bahwa kejujuran telah disingkirkan untuk bersaing dikalahkan oleh yang koneksi keluarga Nepo gitu Pak. Merasa pengalaman sendiri gitu Pak, mengalami untuk mencari pekerjaan susah. Sekarang selalu tercegah oleh penitipan atau apa. Orda. Dan kita tetap terkalahkan karena takut untuk menyuarakan kejujurannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengatasi situasi menghadapi masa sekarang ini untuk mencari peluang, untuk mencari pekerjaan. Pak, saya merasakan anak saya susah mencari pekerjaan. Curhat Pak. Bagaimana Nanti kalau ada 19 juta Bu, bisa dibentuk yang namanya pembiasaan. Pembiasaan itu membutuhkan pengulangan. Nah, dengan berada di sebuah tempat 24 jam, maka bisa dilakukan proses pembentukan kebiasaan. Nah, harapannya keseimbangan itu bisa. Jadi menurut saya ini makin bagus, makin banyak sekarang melakukan, dan harapannya nantinya kita akan menyaksikan para sarjana-sarjana menjadi ulil albab dalam arti yang sesungguhnya, sehingga dia bisa punya keseimbangan antara keduanya, gitu ya. Lalu Ibu Syarif dari Cicadas, Ibu terima kasih sudah ikut ke JIS, sudah ramai di sana, dan memang berangkat ke sana itu penuh perjuangan. Berapa jam Bu? Ya, bagi yang merasakan berangkat itu penuh perjuangan sampai ke sana. Tapi 8 bis ya perjalanan. Terima kasih, titip salam pada semua yang memilih hadir. Bu, itu Bapak orang-orang ikhlas semua. Dan sampai di sana itu saya beri contoh ya. Tadi kan saya cerita masyarakat yang amanah ya. Pada saat acara selesai, panitia mendapatkan banyak sekali HP yang diantarkan ke panitia karena ditemukan oleh hadirin. Hadirin menemukan HP yang jatuh, HP yang tertinggal, dan diantarkan ke panitia. Ketemu di pertemuan seperti apa lagi? Seperti itu. Ada. HP hilang, selesai. Cari Sherlock mencari. Ini ditemukan. Jadi panitia itu di ujung menemukan, bukan menemukan, didatangi banyak orang yang menitipkan HP karena ditemukan, sehingga bisa dikembalikan lagi HP itu. Itu tidak ketemu di tempat lain, bisa. Artinya apa? Yang datang di tempat itu orang-orang yang berakhlak mulia, dan datangnya itu berbondong-bondong dengan biaya sendiri. Betul, biaya sendiri, energi semuanya dikerjakan.
semua iuran, semua biaya sendiri, dan satu sama lain kalau ada begini dapat semuanya dibagi. Semua seperti saudara tuh ketemu di situ. Warga kampung di sana, seminggu sesudah itu saya datang kampung itu. Kenapa? Kampung itu terbiasa dengan pertandingan sepak bola. Kalau ada pertandingan sepak bola, jasa mereka adalah parkiran. Pada saat itu mereka tidak ada jasa parkiran, semuanya silakan parkir, tidak ada yang bayar. Yang unik, mereka datang numpang ke masjid. Di sekitar situ ada banyak masjid. Ketika sampai ke masjid ternyata hujan. Dan ketika hujan apa yang terjadi? Semua warga di kampung rumah itu, di rumah-rumah di kampung itu membuka rumahnya dan menerima tamu-tamu dari mana-mana seperti tamu pribadi keluarganya. Dibuka, tinggal di situ, mandi di situ, berganti di situ, disiapin sarapan, disiapin itu. Seperti itu tamu mereka. Kenapa? Karena datang dengan keikhlasan. Seseorang yang datang dengan itu sambut yang inilah kisah-kisah musafir yang mungkin akan jadi kisah di kemudian hari. Hari ini kita masih belum melihat itu. Tapi peristiwa itu, peristiwa yang menggetarkan. Dan mereka yang terlibat punya pengalaman yang tak pernah terlupakan. Saya datang ke situ merasakan betul sekalian. Kalau kita merasakan suasana, saya ikut membangun stadion itu. Tapi saya tidak pernah merasakan stadion itu dipenuhi manusia sebanyak itu. Baru hari itu penuhi manusia sebanyak itu. Bayangkan ketika salawat bergema di tempat itu, luar biasa. Jadi ibu, Allah belum takdirkan, tapi Allah sudah berikan kepada kita kesempatan untuk merasakan berjuang bersama orang-orang yang baik. Dan itu bekal untuk kita ke depan. Dititipkan oleh kerabat. Itu terjadi di mana-mana. Ini problem. Apakah bisa diselesaikan? Bisa. Begitu yang di puncak memberi contoh, maka ke bawah akan jadi contoh. Tapi kalau yang puncak memberikan contoh nepotisme, turun ke bawah. Nepotisme. Kalau yang di puncak memberikan contoh meritokrasi, turun ke bawah. Baik Bu, ada sebuah kementerian, namanya Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini kalau mau menjadi diplomat, seleksinya ketat. Di kementerian itu tidak bisa ordal. Banyak anak-anak duta besar, anak-anak eselon atas mendaftar untuk jadi diplomat dan tidak lulus. Dan itu diceritakan dengan rasa bangga. Oleh siapa? Oleh pimpinan-pimpinan di sana. Dengan mereka mengatakan di tempat kami ada meritokrasi. Bangganya itu bukan karena anak atasannya gagal. Bangganya itu karena apa? Di tempat ini kasih contoh. Kalau tidak lulus, walaupun bapaknya dubes, walaupun bapaknya eselon tinggi, ya nggak bisa. Yang ngulang, ada yang ngulang sampai 3 kali baru tembus. Nah, yang begini-begini ini harus lebih banyak. Nah, masalahnya kita belum lihat contoh begini banyak kan? Nah, kita harus gaungkan supaya lebih banyak yang meniru cara yang seperti bangsa yang maju hanya bangsa yang mengandalkan meritokrasi. Meritokrasi itu apa? Kalau bahasa agamanya, udah ada. Udah masuk adan ya? Ya, adan. Satu pertanyaan. Jadi meritokrasi ini serahkan urusan pada ahlinya, itu meritokrasi. Jangan serahkan urusan pada bukan. Itu meritokrasi. Kemudian Ibu jangan takut Bu untuk bicara. Insya Allah kalau benar ada masalah. Pak Ardi, bagaimana bisa optimis dengan suasana? Kita optimis karena masih banyak bapak-bapak seperti begini, masih banyak ibu-ibu yang begini. Karena itu yang buat kita optimis. Masih banyak orang baik di Republik ini, masih banyak orang peduli di Republik ini, masih banyak orang yang mau bekerja untuk kebaikan Republik ini. Itu yang buat kita optimis. Itu buat kita yakin, insya Allah barisan ini terjaga, insya Allah diantarkan kepada keberhasilan. Jadi sekalian yang saya hormati, ini sudah masuk waktunya bisa betul-betul sudah 70 menit ini. Jangan diteruskan lagi. Saya sampaikan terima kasih dan kita akhiri sama-sama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min
azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Yang tadi tanya, saya ada oleh-oleh anak guru. Saya titipin panitia ya, nanti diantar ya. Dengan sholat isya ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la